Prabowo ketika ngasih pertanyaan ke mereka dengan alim, bijaksana, yang mudah untuk dijawab lawannya. Tapi lawannya guys, Bapak berdua gak punya capability untuk memimpin negara ini. Masalah utama Jakarta banjir aja itu belum beres gitu. Gimana lagi dengan DP 0 rupiah? Gue menilai kemarin debat capres ini kayak kok personal banget. Ya ampun, Jeng Anies, Jeng Ganjar, astaga. Nanti kita tagih janjinya. Dia janjinya pengen bikin rumah dinas, tapi program DP 0% aja gagal total kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jumpa lagi di channel update. Nah, kemarin udah debat capres yang ketiga. Dan hasilnya, wow, ini makin panas aja guys. Jadi di debat capres ketiga ini makin seru aja ya. Terutama banyak banget statement-statement yang keluar, terutama dari paslon 01, yang serangannya secara bertubi-tubi terhadap Pak Prabowo. Dan ini luar biasanya teman-teman ya. Ternyata hasil dari debat capres itu netizen banyak banget yang empati, banyak banget yang simpati sama Pak Prabowo. Kenapa? Ya balik lagi. Setiap orang, kebanyakan, itu seperti halnya orang yang dibully atau orang yang tertindas itu, apalagi direndahkan, itu biasanya memang banyak yang empati, termasuk Pak Prabowo. Dan disitulah letak kebodohan yang dilakukan oleh paslon 01. Ini bagi saya, ini namanya blunder. Mungkin mereka berpikir setelah menghina Pak Prabowo, setelah merendahkan paslon lain, mereka akan bisa menaikkan elektabilitas. Namun, faktanya tidak demikian. Banyak banget komentar-komentar netizen yang menurut saya sangat pedas banget ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan komentar-komentar para netizen atas hasil debat capres yang ketiga. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membagikan, untuk sharing video-video terbaru tentang khususnya Pilpres 2024. Yuk kita langsung saksikan. Kita tahu siapa yang nonton debat semalam. Mas Anies bilang kayak gini di statementnya, Anies janji gaji TNI Polri naik tiap tahun dan punya rumah dinas. Dia ini orangnya janji mulu ya, pengen bangun rumah dinas. Berjanji adalah kunci. Kalau janji banyak janji, nanti kita tagih janjinya. Dia janjinya pengen bikin rumah dinas, tapi program DP 0% aja gagal total kata DPRD. Anies disebut DP 0 rupiah berhasil, tapi DPRD DKI bilang justru gagal total. Mau janji bikin rumah dinas untuk TNI, tapi program dulu aja gagal total Pak. Gagal total, Pemprov DKI Jakarta diminta hapus rumah DP 0 rupiah. Jadi gimana Pak? Program kemarin mau dihapus nih. Tidak berguna, program rusun DP 0 rupiah warisan Anies Baswedan didesak dihapus. Janji aja terus. Nanti kalau jadi, dulu janjinya apa ya? Jadi menurut kalian yang nonton semalam, statementnya bikin rumah dinas untuk TNI dan naik gaji setiap tahun, masuk akal nggak sih? Atau cuman janji manis aja? Mari kita komen, diskusi ya. saya yakin kok yang paham ini bukan hanya pendukung Prabowo saja, bukan. 01 atau 03 juga pendukungnya pasti paham. Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Prabowo ketika ngasih pertanyaan ke mereka dengan alim, bijaksana, yang mudah untuk dijawab lawannya. Tapi lawannya guys, sekali ngasih pertanyaan, kita paham lah. Dan menurut saya guys, kekurangan Prabowo ini satu, tidak mau membuka aib lawannya di depan publik. Itu. Dan itu juga guys yang membuat saya menangis semalam guys. Kenapa Prabowo ini tidak mau membuka aib lawannya? Hatimu terbuat dari apa Pak? Saya Pak melihat debat kali ini, melihat kearifan Bapak, melihat kebijaksanaan Bapak, meneteskan air mata Pak, walau saya hanya melihat dari live streaming. Saya bangga Pak punya jenderal seperti Bapak. Saya bangga punya Menhan seperti Bapak. Saya bangga Pak mempunyai capres seperti Bapak. Sangat bangga Pak. Saya sangat bangga dengan jawaban-jawaban Bapak yang tidak mau menyudutkan lawannya. Saya bangga dengan Bapak yang tidak mau mengasih pertanyaan yang nyelekit kepada lawannya Pak. Itu
Itu yang membuat saya hormat setinggi-tingginya sama kamu, Pak Prabowo. Saya hormat banget, Pak. Saya bangga mempunyai capres seperti Bapak. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Ya ampun, Jeng Anis, Jeng Ganjar, astaga. Ada-ada baik ini kelakuan netizen. Lu kemana aja? Astaga, gue tungguin di rumah lu masih ngegibah di sono. Hah? BTW, mana wig lu? Wig lu berdua mana? Biasanya lu pakai wig sama gue barengan. Belinya barengan di Tanah Abang. Hah? Terus juga ya, di sini tuh banyak gibahan, Di sono tuh bukan ranah lu balik ke sini. Lu di sono tuh jatuhnya kayak SDM rendah. Lu kagak malu emang, Di sono tuh bapak-bapak semua, orang-orang pada pinter. Lu kan berdua sama gue kan pinter ngomong doang. Mending kita ngibah. Emang tugas kita tuh cuma ngibah di sini. Lu tahu nggak? Di sini tuh ada laki orang udah ngehamilin anak orang lagi. Buru balik. Hah? Lu kagak tahu tempat sih lu ya. Itu tuh tempat buat debat capres, bukan debat gibah. Hah? Lu kok ngebully sih di situ? Ingat ya, walaupun kita ratu gibah, ingat gue pernah ngajarin lu apa berdua. Gak boleh ngebully orang. Kita ngomonginnya di belakang aja, gak usah di depan. Hah? Udah mending lu berdua balik sini, kita ngegibah suami tetangga, laki tetangga kita itu kerjaannya ngambilin anak orang mulu. Udah lah, masalah itu udah kasih ke Pak Prabowo aja ya. Itu mereka emang dia lebih cocok ya, lebih cocok. Lu berdua mulutnya pada lemes soalnya. Oh ya BTW, kita nih walaupun satu tongkrongan, kita nggak milih lu berdua. Soalnya nggak cocok. Soalnya apa? Kalau misalkan lu kepilih berdua dari salah satu dari kalian, anggota kita berkurang dong satu. Udah mending lu balik aja sini, kita nongkrong di sini berdua sambil mitesin kutu anak. Thank you banget buat Pak Anies, thank you banget buat Pak Ganjar Pranowo. Gua sebagai anak muda semakin yakin yang mana ternyata Bapak berdua gak punya capability untuk memimpin negara ini. Yang pertama, cara Bapak berdebat tadi malam itu sebagai seorang calon presiden, menurut gua lebih kayak ke SDM rendah. Sorry to say, itu gak lebih dari obrolan ibu-ibu tetangga yang lagi nyinyirin tetangganya di pagi hari. Itu obrolan tukang sayur, Pak. It's not debat capres, itu obrolan di tukang sayur. Kalau misalnya kita mau lihat debat capres harus seperti apa, kita flashback ke tahun 2019 waktu Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi. Bapak harus banyak belajar di sana kalau misalnya mau menggait banyak suara dari anak-anak muda atau dari masyarakat Indonesia. Thank you. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Justru di situ letak problemnya. Aduh, coba deh pertanyaannya dibalikin buat Pak Anies. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan untuk Jakarta? Permasalahan utama Jakarta, banjir aja itu belum beres gitu. Gimana lagi dengan DP 0 rupiah? Gue menilai kemarin debat capres ini kayak kok personal banget gitu. Baru awal-awal sudah membahas food estate, seolah-olah semua program kerja Pak Anies ini beres gitu. Ya mungkin bisa dibilang beres di 1, 2, 3 tempat gitu. Jakarta nggak cuman SCBD, Jakarta nggak cuman Sudirman, nggak cuman Tamrin. Noh, lu kali-kali tuh ke Jakarta Timur. Atau ini deh ke daerah Jagakarsa yang dekat-dekat sama Depok, itu udah kayak kampung-kampung. Kita semua tahu lah kalau Pak Prabowo ini paling paham soal pertahanan negara. Karena Pak Anies nggak paham, makanya personal. Coba deh gimana logikanya gitu. Pak Anies ini lebih memikirkan rumah prajurit daripada kebutuhan pertahanan negara. Sementara program rumah yang dijanjikan Pak Anies ini aja nggak beres gitu. Gimana ini ceritanya Pak? Apa kita bikin rumah prajurit ini sebagai benteng negara gitu? Dan satu lagi, data pertahanan yang diminta untuk dibocorkan di depan publik. Dari sini aja kita tahu kalau Pak Anies ini nggak paham tentang pertahanan. Bahkan sesimpel soal ujian nasional itu aja sangat-sangat dirahasiakan. Terus kita nggak mikir tuh negara-negara luar sana pada mantauin kita. Belum lagi ngasih rating 5, sementara pertahanan negara kita sudah diakuin di dunia. Sekarang kita rating aja lah Pak Anies ya. Kira-kira ratingnya berapa guys? Komen di kolom komentar. Menurut kalian rating buat Pak Anies berapa? Tulis di kolom komentar ya. Sudah terbuka untuk Pak Anies. Sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Dari video di atas saya melihat sikap Bapak berubah 360 derajat terhadap Pak Prabowo. Apa Bapak lupa
Pak Prabowo pernah pasang badan untuk Bapak waktu Bapak mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Kalau kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Bapak nilai 11 dari 100, bagaimana kinerja Bapak dulu waktu menjadi Menteri Pendidikan yang hanya 1 tahun setengah? Nilainya berapa? Minus 11. Saya hanya mengingatkan Pak, saya belum pernah melihat pengkhianatan sekejam ini. Saya mengingatkan jabatan itu hanya sementara. Bukankah di Islam itu pengkhianatan itu hal yang paling tercela? Bagaimana kami bisa percaya dengan Bapak, sedangkan Bapak sendiri adabnya begitu sebagai pengkhianat? Ya, saya harap rakyat bisa menilai. Makan siang gratis atau internet gratis? Makan siang gratis atau internet gratis, penawaran yang bagus sih Pak, dua-duanya bagus. Apalagi Bapak nyaranin internet gratis, bagus. Tapi nih Pak, saya agak ragu kalau soal internet gratis. Internet kan berhubungan dengan operator ya, satelit. Satelit kita aja kalau nggak salah Indosat itu dijual sama yang punya partai Bapak itu loh, dijual Pak. Nah makanya saya udah pesimis nanggepin internet gratis, walaupun Kominfo bilang itu masuk akal. Jadi seandainya bukan Bapak yang jadi presiden pun masuk akal untuk mengusahakan internet itu gratis kayak gitu Pak. Cuman ya lumayan lah Pak konsepnya, tapi ya itu soal satelit kan, operator satelit itu kan waktu itu dijual tuh Pak. Gimana tuh Pak sama partai Bapak takutnya ntar ada apa-apa dijual lagi satelit. Tapi kalau gue suruh pilih sih, gue tetap milih makan siang gratis. Coba kalkulasi 20.000 lah sekali makan siang, dikali mungkin anak sekolah 5 hari. Jadi seminggu itu 20 kali 5 hari 100.000, kali 4 minggu atau sebulan, jadi 400.000 sebulan. Bisa dapat keuntungannya atau hematnya kita. Ya kalau 400.000 sebulan kayaknya milih makan gratis sih. Soalnya kuota internet nggak sampai 400.000 sebulan. Ya, yang penting itu jangan dijual satelit begitu loh, ya. Kalau kalian pilih mana guys? Program makan siang gratis atau internet gratis? Tulis di kolom komentar ya. Capres 01 dan Capres 03 ternyata tidak bisa membedakan debat capres dengan roasting. Kalau roasting itu jagonya adalah Kiki Sahputri. Tapi kalau debat capres ya seharusnya mereka itu. Yang tampak pada debat capres malam ini memang bukan seperti debat adu gagasan, adu konsep, tapi roasting. Jadi Capres 01 dan Capres 03 ini merosting Capres 02. Terus yang menarik adalah masalah outfit atau dress code yang dipakai sama Capres 03. Ngapain Capres dan Cawapres 03 kapelan pakai jaket bomber gitu. Jadi pengen kelihatan army look gitu. Dress code militeristik ini sengaja disiapkan. Sepertinya untuk memberikan tekanan psikis pada Capres 02 yang memang pernah jadi tentara. Tapi mosok yang pernah jadi tentara beneran bisa kena mental sama sipil yang pakai cosplay tentara-tentaraan begitu. Ini lucu juga nih timnya nih, dengan nyiapin cosplay jaket bomber itu. Kalau Pak Jokowi yang make, wah pasti langsung banyak orang beli. Ya, ini kan kalau ngelihat orang ya yang bukan militer, bukan pilot pakai jaket bomber itu sama kayak kalau ngelihat orang yang punya sepeda motornya Yamaha Mio tapi jaketnya Harley Davidson. Jaketnya yang Harley Davidson tapi motornya tetap Mio. Wah, ini untuk orang-orang yang jelas tidak aktual gitu loh. Jadi ngapain pakai jaket bomber biar kelihatan kayak pilot gitu. Capres 01 dan Capres 03 jadi kelihatan kayak newbie yang histeria pengen menang pertandingan. Mereka pikir menang debat itu otomatis bakal menang pilpres. Jadi ini sangat kekanak-kanakan banget ya. Padahal debat capres itu kan cuma bagian dari gimmick kampanye. Nah,
karena sudah merasa bahwa debat ini adalah segala-galanya, akibatnya Capres 01 dan Capres 03 terjebak pada nafsunya sendiri. Nafsu menyerang habis-habisan dan tidak sadar bahwa efek dari debat Capres sangat mungkin menguliti diri mereka sendiri dan berakibat pada hilangnya banyak dukungan dan suara dari masyarakat. Saking semangatnya mereka malah jadi kompak membuli Capres 02. Loh, ini tampak ketika Capres 01 menanyakan berapa nilai yang diberikan Capres 03 terhadap pertahanan nasional di bawah pengelolaan Capres 02 sebagai Menhan. Dan Capres 03 terpancing memberi nilai 5 juga nih, sama seperti ketika dia memberikan nilai pada bidang penegakan hukum. Lalu Capres 01 malah menimpali dengan memberi nilai di bawah 5. Dan mereka seperti menikmati itu. Secara berkelakar dia bilang, nih si Capres 01 bilang nilainya 11 dari 100. Ini sebuah kelakar yang sembrono. Kalau tidak mau disebut tidak santun ya, bayangkan Menteri Pertahanan yang masih aktif dibully, diberi nilai 1,1 atas kinerjanya di bidang pertahanan di depan banyak orang, disiarkan di TV nasional. Ini jelas kebodohan yang spontan karena tadi terbawa suasana. Bayangkan sekelas rektor dan mantan menteri gegabah membuat penilaian sebuah kementerian negaranya sendiri tanpa pertimbangan dan tanpa rujukan yang jelas. Sembrono ini. Capres 01 dan Capres 03 juga sembrono dalam mengelola tema tentang pertahanan nasional. Hanya karena ambisi memojokkan Capres 02 dalam kapasitas sebagai Kemenhan, mereka memaksa strategi pertahanan nasional dibuka dalam debat itu. Ini sungguh bodoh dan sembrono. Bayangkan bila orang seperti mereka-mereka ini menjadi panglima tertinggi di republik ini. Jangan-jangan rahasia negara nanti dijadikan bahan kongko di WhatsApp group atau di warung-warung kopi. Ini soal pertahanan nasional yang classified banget. Mau dibuka, nggak mau di tempat lain, harus di situ. Ya waktunya nggak memungkinkan juga. Ya. Tim Hore dan tim Sorak Capres 01 dan 03 mungkin menikmati debat Capres malam ini sebagai acara yang sukses besar membombardir Capres 02. Tapi lagi-lagi disitulah letak kebodohan mereka. Mereka makin memperjelas betapa amatir dan emosionalnya mereka dalam menghadapi Pilpres. Mereka semakin menunjukkan sikap kekanak-kanakan bahwa di setiap kompetisi mereka harus menang. Dan menurut mereka indikasi kemenangan adalah ketika capres yang mereka dukung berhasil memojokkan lawannya. Amatir sekali. Mereka sama sekali tidak paham bahwa yang sesungguhnya akan mereka hadapi adalah rakyat Indonesia yang akan memilih dan menjadi penentu kemenangan capres untuk menjadi presiden. Jadi lawan mereka itu bukan capres yang sekarang jadi lawan. Yang sekarang mereka hadapi adalah rakyat Indonesia. Dan celakanya malam ini secara nasional rakyat melihat kebodohan mereka itu. Apes nggak? Ya, di sisi lain, menjadi kandidat yang direndahkan adalah jalan tirakat Capres 02. Karena pada Pilpres sebelumnya itu yang dialami oleh Presiden Jokowi. Dan beliau berhasil membuktikan kemenangannya. Jadi ketika Capres 02 berada dalam situasi yang sama, maka inilah saatnya kesempatan untuk menang akhirnya akan terbuka. Jadi memang untuk menang harus pakai jalan tirakat dulu, Pak Capres 02 ya. Karena ada prinsip yang mungkin dilupakan oleh kubu Capres 01 dan kubu Capres 03, yaitu mengalah untuk menang. Oh, mereka pasti lupa itu.
Atau mungkin karena saking histerianya merayakan kemenangan debat capres malam ini. Tapi biarkan yang mabok karena merasa menang debat tetap terbawa suasana. Jangan diganggu. Orang lagi seneng itu jangan diganggu. Karena merayakan kemenangan debat capres masih belum ada apa-apanya dibanding merayakan kemenangan pilpres setelah tanggal 14 Februari nanti. Maka dari itu tidak ada salahnya membiarkan mereka menikmati kesenangan mereka sekarang. Ya, lagi senang jangan diganggu. Semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih.